sure if the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. It's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antar negara yang memungkinkan suatu negara untuk menjual produk unggulannya ke luar negeri atau ekspor dan membeli barang dari negara lain atau impor. Aktivitas ini menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi global karena membuka akses pasar yang lebih luas lagi dan meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas pilihan konsumen. Namun di balik manfaatnya, perdagangan internasional juga membawa tantangan serius bagi produk lokal. Ketika produk luar negeri masuk dengan harga lebih murah atau kualitasnya yang lebih tinggi, produk dalam negeri bisa kalah bersaing. Hal ini juga dapat menyebabkan penurunan produksi lokal dan juga hilangnya lapangan kerja, bahkan gulung tikarnya industri kecil dan menengah. Strategi dalam melindungi produk lokal tersendiri, pemerintah ini melakukan yang pertama itu regulasi produk impor, di mana pemerintah ini dapat meminimalisir banjirnya produk impor yang milik produk lokal. Nah, ini bisa digunakan dalam pertimbangan teknis, tetapi sayangnya undang-undang ini pernah dihapus dalam Permendag nomor 8 tahun 2024, di mana mengakibatkan banjirnya produk lokal yang mengalami atau mengakibatkan pabrik-pabrik produk lokal ini ditutup sementara maupun permanen. Yang kedua yaitu perlindungan hak kekayaan dan intelektual. Hal ini berpengaruh kepada kreativitas serta kebudayaan Indonesia yang sangat tinggi. Namun dengan adanya HKI ini dapat menciptakan perlindungan hak cipta, hak paten maupun kreativitas masyarakat Indonesia yang nantinya menghindari pembajakan pasar global. Nomor 3, subsidi dan insentif. Memberikan subsidi produksi, insentif pajak, serta dukungan promosi ekspor agar produk lokal lebih kompetitif. Yang nomor 4 yaitu penguatan branding atau identitas, mengembangkan merek lokal dan memanfaatkan indikasi geografis untuk meningkatkan nilai jual dan daya asing. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas dan inovasi. Itu mendorong pelaku usaha berinovasi dalam desain, teknologi, dan produksi, didukung pelatihan, riset, dan akses teknologi pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa strategi dan langkah dalam mengatur masuknya subsidi atau barang Cina yang diimpor ke Indonesia. Beberapa peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi hal ini karena adanya impor beberapa tahun terakhir, yaitu yang pertama adanya penguatan pengawasan impor. Nah, dari kebijakan ini pemerintah itu memperkuat dan memperketat adanya pengawasan terhadap barang-barang impor terutama dari Cina. Nah, contohnya pemerintah itu terus mengawasi adanya barang-barang terutama barang importir dari Cina dengan memeriksa secara langsung, tidak lagi di gudang importir. Nah, tujuannya ini untuk meminimalisir adanya barang-barang importir yang semakin tinggi untuk membanjiri di pasar domestik. Peningkatan standar dan sertifikasi. Peningkatan produk impor kini harus memenuhi standar nasional Indonesia
dan juga 3DN tingkat komponen dalam negeri. Hal ini menjadi penghalang non tarif yang efektif untuk membendung produk murah dari luar negeri. Kemudian wacana kenaikan biaya masuk. Pemerintah juga mewacanakan pengenaan biaya masuk hingga 200% terhadap produk impor Cina sebagai bentuk perlindungan terhadap tarif lokal yang terdampak oleh praktik dumping atau subsidi besar-besaran dari pemerintah Cina. Kemudian diplomasi dan kerjasama bilateral. Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia dan Presiden Cina telah dibahas langkah-langkah untuk menyeimbangkan hubungan dagang, termasuk pengaturan arus barang dan perlindungan terhadap sektor strategis nasional.